Kita lanjut ke Pak Jarwo. Tadi Pak Jarwo tuh kan berarti tahu keuntungan-keuntungan yang didapat kalau misalnya memakai token. Nah, apa keuntungannya Pak? Dengan sistem token, kita lebih efisien. Pemakaian listrik lebih terkontrol Pak Denny. Kita nggak perlu repot-repot. Misalnya kalau dengan sistem token kita tahu berapa yang harus kita butuhkan listriknya. Kalau pasca bayar kita bingung. Kadang-kadang itu Pak Denny yang namanya yang pegawai yang suka motoin itu. Oh, foto model Pak. Enggak. Yang suka motoin meteran listrik itu loh. Pegawai meteran, pencatat meter. Pencatat meter. Pencatat motret sih Pak. Nggak tahu di foto pakai foto. Iya suka difoto itu. Selfie maksudnya selfie. Di scan. Enggak selfie apaan? Enggak selfie. Di scan. Nggak kalau dicatat dulu kan suka nggak dipercaya sipil, gitu. Iya disipil kan di catatannya. Iya. Oh nikah ini bapak menikah. Enggak ya Allah ini Pak Denny kan kalau dicatat. Nah kalau pas bayar tahu tinggi biaya listriknya kaget. Oh. Sebelum dilanjutkan saya ingin ingatkan ya. Yang namanya token ini kenapa muncul? Sebenarnya ini tujuannya untuk membantu orang-orang yang bermasalah dengan pemakaian listriknya. Iya. Tapi kalau kayak Jipan tadi 4.400 sebenarnya udah nggak perlu token dia. Iya betul. Itu pembayar listrik dia juga sudah mampu. Ini untuk membantu membatasi karena apa? Supaya tidak terjadi pemakaian yang berlebihan. Karena kalau tidak pakai meteran yang biasa tanpa token, itu pemakaiannya kan tidak bisa dikontrol. Tiba-tiba tagihan membengkak. Artinya membengkak itu di luar kemampuannya dia untuk membayar. Tapi resikonya permasalahan tuh sebenarnya udah mengerti itu memang untuk. Tetapi yang membedakan adalah yang membeli eceran yang misalnya 10.000 token yang seperti itu. Kalau dengan orang yang membeli 100.000 itu potongan yang 10.000 dibanding yang 10 kali beli itu potongannya jadi lebih banyak dibanding dengan yang sekali beli 100.000. Nah memang ada patokannya Pak. Patokan gimana? Patokan apaan? Emang tanah dipatokin? Patokan istrinya butokan. Itu maksudnya kalau yang pakai token yang sekian watt. Sebenarnya enggak. Ini satu lagi hal yang positif Pak Denny. Apa? Dengan sistem token itu bisa beli di mana aja Pak Denny. Ah di apotek nggak ada. Ya. Oh si apotek itu beli obat. Lah Bapak bilang di mana aja. Nah, tapi ya di mana aja tapi pakai logika juga dong. Lah, emang saya mau nyanyi lagu Agnes Monica Pak? Iya, betul. Bapak komen dong. Dia ngomong betul. Beli di mana aja ada. Harusnya Bapak bilang bisa beli di tempat-tempat tertentu. Mudah dibeli. Kalau tempat-tempat tertentu terbatas. Memang terbatas di apotek nggak bisa. Di mana aja maksudnya Ibu Christine ya. Iya jadi nggak perlu repot-repot ngantri di kantor PLN. Iya. Setuju Kang Jarwo. Soalnya semalam juga listrik aku tuh bunyi-bunyi. Oh bunyi-bunyi Iya, karena habis tokennya. Terus udah mau habis berarti tokennya kan? Iya. Nah, nggak usah repot-repot, tinggal isi pakai ini M-Banking deh. Oh, pakai M-Banking jadi bisa. simple, nggak ribet ya kan? Jadi begini Pak Denny. Ya. Token itu adalah listrik pintar. Ya. Orang pintar pilih prabayar, orang tekun pilih token. Ada utang nih. Kalau Bang Opi di rumah pakai apa? Langganan apa pakai token? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri dulu Pak. Bapak dari mana Pak? Saya dari Asosiasi Peternak dan Pembimbing Angkot Jurusan Rutan. Waduh, disingkat apa tuh Pak? Anak orang hutan. Jadi Bapak setuju nggak dengan token? Saya kurang setuju dengan token karena permasalahannya begini. Saya kan anak saya itu di sebelah rumah saya itu kalau pakai kulkas itu Pak. Oh, anak di rumah sebelah rumah saya. Anak saya punya kulkas. Punya kulkas. Ya. Permasalahan saya nggak setuju sama token itu. Anak saya kan kalau pakai kulkas jarang yang kecil Pak. Oh, jadi pakai kulkas yang 17 pintu tanpa rak. 17 pintu tanpa rak. Tanpa rak. Semua pintu aja. Semuanya pintu tapi nggak ada raknya. Nggak ada raknya. Jadi saya kalau beli token 100.000 umpamanya, Pak Denny kalau misalnya nukarin duit 100.000, tetap 100.000 nggak kembalinya. Umpamanya nukarin sama tukang kerak telur. Ya. Pak nukarin uang 100.000. Yang enggak dong. Baliknya 100.000 kan? Enggak. Loh kok enggak?
Kan udah dibayar. Enggak beli, enggak nukarin Nuker. uang. Nukerin uangnya kembali 100.000. Kalau saya beli token itu 100.000, ya, saya pencet nih Pak, apanya? tokennya, baru saya ngelangkah udah bunyi lagi Pak. Baru Berarti lebih boros. Habis maksudnya. pakai token itu. Iya, pakai token itu. Karena Jadi menurut sekarang di rumah pakai langganan, Bapak? saya pakai yang bayar itu, bayar ya. bulanan ya. Token dianggapnya boros. Iya, betul betul. Kalau menurut Ronald gimana? Ronald. Saya dari Asosiasi Rumah Tangga Pengguna Listrik Tanpa Resah, Disingkat apa tuh? Atalariksya. Wih. Aduh, saya terpaksa harus setuju dengan Pak Jarwo kali ini. Jangan terpaksa Maksudnya tuh dong. token. Iya. Kalau emang setuju aja dengan ikhlas. Iya, betul. Jadi, Pak, udah Pak, gantian orang mau ngomong, Bapak ikut-ikut mulu. Enggak, saya kan protes juga dong. Soalnya dia tuh setuju karena terpaksa. Oh ya, ya tadi kan Pak Jarwo bilang kalau sistem token itu adalah sistem listrik pintar. betul. Betul, karena token itu adalah inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh PLN gitu kan ya. Sama seperti pulsa telepon, lebih banyak mana pasca bayar atau prabayar? Prabayar. Kenapa? Itu mengembalikan ke kita sebagai pengontrolnya. Gitu. Nah, dari tadi banyak yang protes nih ya, kayak Cici Panda, Bang Opi gitu. Kenapa kalau beli 100.000 nggak full 100.000? Karena memang ada biayanya, Bang. Iya. Saya jelasin ya. Jadi misalnya nih ya, ada beberapa hal yang mempengaruhi jumlah token listrik yang kita beli, seperti ada biaya pajak penerangan jalan yang nilainya bervariasi tiap daerah antara 3-10%. Kalau di token itu ya. Ya, ada biaya materai. Itu dikenakan juga. Untuk yang kurang dari 250.000 nggak kena. 250.000 300 perak, di atas 1 juta 6.000 perak. Ya, terus 3.000 juga 3.000 bukan 300. Nah. Terus administrasi operator. Kan kita bisa beli di minimarket. Iya. Harus kebagian atau minimarket juga kan kebagian sebagai menyediakan jasa. Jadi contoh misalnya Bang Opi beli 100.000 ya. Beli 100.000 itu kena PPJ misalnya 5%. 100.000 di bawah 250.000 kan, berarti nggak dapat materai. Jadi jumlah keseluruhannya berapa yang dia? Dari 100.000 itu yang kita terima 92.500. 92.500. Bapak bilang 70. 77. Itu KWH sebenarnya, KWH bukan price. Per KWH, per Ini KWH. Yang 3 ya udah nggak berlaku, itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi tarif dasar listrik bulan Maret itu ya bulan Maret 2015 untuk daya 2200 volt ampere Rp1.352 per kilowatt hournya. Jadi kalau 92.500 dikali 1 per 1.352 68,4 kWh. Jadi itu yang kita dapatkan. Oh itu 64. Jadi tadi tuh jadi KWH-nya, bukan kirain itu rupiahnya. Bukan, Yang didapat segitu. Jadi KWH-nya. potongannya 8%-an lah ya. Betul. Jadi kalau saya sih tetap mendukung kita pakai token. Karena yang pertama kita nggak akan kena abodemen. Iya. Ya, bebas biaya listrik bulanan dan minimum pemakaian. Yang kedua, kita bakal terbebas dari sanksi pemutusan telat bayar. Kalau yang pasca bayar, telat bayar, dimatiin. Iya. Kita akan terbebas dari masalah kesalahan pencatatan listrik. Ya, terus rumah juga terjaga privasinya, nggak ada yang ke rumah nyelonong, apalagi kalau meterannya ada di dalam ruang tamu. Iya. Lebih canggih, kenapa? Karena meteran prabayar digital. Sudah digital, meteran yang analog, yang biasa, yang pasca bayar itu masih analog. Jadi nggak ada alasan menurut saya nggak pakai token. Jadi lebih bagus memakai token. Menurut saya. Tetapi sebenarnya memakai token ataupun yang berlangganan, dua-duanya sebenarnya mempunyai kelebihannya masing-masing. Tinggal bagaimana sekarang adalah Anda sebagai pemakainya, silahkan mau memilih yang mana.